Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS 15. Mengawalinya kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh kemurahan pagi yang indah ini kembali kami boleh menghirup udara yang segar, menikmati hari yang baru, hari pemberianmu. Dan mengawali seluruh aktivitas kami akan mendengarkan renungan SOS 15. Dan kami yakin Roh Kudus tetap mendampingi kami, akan memberikan pengertian-pengertian sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami melalui renungan SOS 15 ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita akan tetap kita lanjutkan, ya. Kita masih tetap pada special blessing atau berkat-berkat khusus, ya, yang diterima oleh orang-orang pilihan Allah. Nas pokok kita tetap sama, Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang kedua, ya. Demikian bunyi firman Allah. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya, saya baca sekali lagi ayat ini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Berkat yang keempat yang diterima, ya, oleh orang-orang pilihan Allah adalah jalan masuk. Ini adalah kasih karunia juga, saudara. Jalan masuk, ya. Apa yang dimaksud dengan jalan masuk ini yang dikategorikan sebagai kasih karunia, yang dikaruniakan, yang dianugerahkan kepada orang-orang pilihan Allah? Apa yang dimaksud dengan jalan masuk ini? Saudara, jalan itu adalah salah satu infrastruktur bagi satu negara, satu provinsi atau satu daerah atau satu tempat. Jalan itu merupakan salah satu infrastruktur yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Tapi kalau jalan yang dimaksud bukan jalan seperti jalan raya itu, saudara, ya. Jalan ini yang pernah dilihat oleh Yakub, penghubung. Tapi Yakub dilihat bukan dalam bentuk jalan. Di dalam Kejadian 28, di sana sekali peristiwa Yakub melarikan diri dari abangnya Esau. Karena dikejarkan apa? Dia mengambil hak kesulungan kakaknya. Ya, di tengah jalan dia kemalaman, dia tidur beralaskan batu. Dalam mimpinya, dalam tidur itu dia bermimpi dan dia melihat anak tangga yang terdiri dari bumi sampai ke sorga puncaknya, sampai ke langit. Itu penghubung. Ya, tangga itu merupakan jalan penghubung antara bumi dan sorga. Dan saudara tahu, jalan yang dimaksud dengan Rasul Paulus dalam kitab Roma ini adalah jalan apa? Itu adalah jalan yang menghubungkan antara orang percaya kepada Bapa di sorga oleh Yesus. Yesus mengaruniakan kita menyambung kembali hubungan baik antara Allah dan manusia. Manusia sejak jatuh ke dalam dosa menjadi musuhnya Allah dan hubungan mereka putus. Kita lihat betapa dahsyatnya Tuhan kita, Yesus, mengaruniakan hubungan yang baru dengan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Kita mendapatkan jalan yang baru. Bayangin, hubungan kita dengan Bapa di sorga dipersatukan kembali oleh Yesus. Dan itu tidak semua orang, hanya orang-orang pilihan, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang memiliki akses jalan ke sorga. Dan siapa jalan itu? Jalan itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata apa? I'm the way and the truth and the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Akulah jalan yang menuju ke surga. Oleh kematian Yesus, hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan kembali, saudara. Ya, perhatikan ayat ini. Ya, penghubung ini berbicara tentang apa? Jalan menuju ke surga. Sebelum kita terima Yesus, siapa kita sebenarnya? Efesus pasal 2, kita akan lihat Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal yang kedua di sini dikatakan sebagai berikut. Efesus 2 ayat 12. Bahwa
waktu itu kamu bahwa kamu, ya, perhatikan, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, tidak termasuk warga negara Israel, ya, dan tidak mendapat bagian dari ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Orang-orang termasuk kita sebelum terima Yesus, kita tanpa Allah, tidak memiliki hubungan dengan Allah, ya. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengucap syukur kita bisa kembali memiliki hubungan yang baik dengan Allah, ya. Setelah kita terima Yesus, ya, apa dikatakan di dalam, ya, di dalam Efesus pasal 2 tadi ayat yang ke-12, ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, tidak memiliki, tanpa Kristus kita tidak memiliki Kristus, tidak termasuk warga Israel, artinya kita tidak masuk dalam warga kerajaan Allah. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, kita tidak memiliki janji-janji Allah. Kemudian yang keempat, tanpa pengharapan di dalam dunia, kita orang-orang yang tidak punya pengharapan, endingnya kita neraka. Orang yang nggak punya pengharapan. Yang kelima, dan tanpa Allah di dalam dunia ini, kita tanpa Allah, tidak memiliki Allah, endingnya neraka semua, ya, go to hell. Kita sedang menuju ke neraka ketika kita masih belum terima Yesus. Tapi setelah kita terima Yesus, perhatikan ayat 13, Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu tahu, ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh dengan Allah, ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Dulu kita jauh dari itu. Dulu saya jauh dari jalan sorga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Saudara, dulu kita jauh dengan Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita dipersatukan, mendapatkan jalan masuk, mendapatkan hubungan yang baru dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga, ya. Kemudian dikatakan, ya, Efesus 2 ayat 19 berkata apa? Jadi kita sudah menjadi dekat dengan, sudah dekat, ya. Makanya kita bisa nyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudara. Kita jauh dari Allah, kita tidak ada ketenangan. Ketika kita dekat dengan Allah, kita ada ketenangan. Daripada nyala keselamatanku, amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Selama-lamanya kita tidak akan goyah. Kenapa? Kerajaan sorga sudah menanti kita. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu bagian kita. Dahsyat enggak, saudara? Asik kalau ini jalan, kita melalui jalan, kita dihubungkan kembali, dipersatukan dengan Allah. Itu ayat yang ke-19, ya. Ayat yang ke-13, ya, ayat 19 berkata apa? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita mendapatkan hubungan yang baru oleh Tuhan, oleh Yesus, ya. Kemudian kita sudah menjadi dekat dengan Bapa di surga. Yang ketiga, kita memiliki janji-janji Allah dan sebagainya. Yang keempat adalah kita sejadi sewarga dengan orang-orang kudus. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Luar biasa itu jalan Yesus mempersatukan kita. Ada hubungan dengan Bapa di sorga. Betapa dahsyat, betapa mulianya, betapa beruntungnya kita. Karena kita sudah dapat jalan itu, Yesus. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya, ya. Saya percaya. Kita orang-orang yang berbahagia. Yang terakhir, perhatikan. Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 sebagai ayat yang terakhir, ya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, ya.
untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saudara, kenapa kita masih membutuhkan pertolongan? Ingat, kita masih di bumi. Ketika kita menghadapi segala macam kesulitan, yang mampu menolong kita hanya Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan, saudara. Hampiri. Dia mampu menolong kita apapun persoalan kita, masalah kita. Pandemi belum berakhir. Artinya apa? Masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran masih tetap akan mendatangi kehidupan kita. Kita masih di bumi, kita masih manusia daging. Tapi ingat, ketika menghadapi kesulitan, masalah, kesukaran, hampir tahta kasih karunia Allah, maka Dia segera akan menolong. Amin, saudara. Ada lagu berkata, segera ditolongnya, besar kuasanya. Bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Dia segera akan menolong kita ketika kita dalam kelemahan, kesukaran, kesulitan, berseru kepada Tuhan, hampiri tahta kasih karunia Tuhan, maka Dia segera akan datang menolong kita. Betapa kita orang yang paling berbahagia di muka bumi ini, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita mendapatkan jalan itu, Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita akhiri renungan ini dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur banget, bersyukur sekali, karena Engkau sudah memberikan kami jalan. Kami Engkau hubungkan kembali, pulihkan hubungan kami yang tadinya kami bermusuhan, kami jauh dari Allah. Sekarang kami menjadi dekat, bahkan kami menjadi anggota-anggota keluarga Allah oleh pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus mampukan kami mengaplikasikan iman percaya kami yang kami sudah terima dari Tuhan, supaya kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, selamat menikmati jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan melihat indahnya pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yakini ini, yakini, agar kita menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Jadi, berkat yang keempat yang kita terima adalah jalan pemulihan hubungan oleh Yesus dengan Bapa di sorga. Amin, saudara. Betapa kita senang menjadi anak Tuhan. Sebagai yang terakhir, penutup, saya akan nyanyi. Oh, betapa senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan. Oh, betapa senangnya jadi anak Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya, bukan cuma saya, saudara yang mendengarkan renungan ini juga senang menjadi anak Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok pagi di waktu yang sama. Haleluya.